bulan Rabiul Awal merayakan maulid. Kalau ada orang mengaku ahlus sunnah tapi tidak mau maulid, itu berarti sunnah abal-abal alias aliran Wahabi. Ojo percaya dengan ustadz di luar ahlus sunnah wal jamaah. Saudaraku tercinta, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini kita soroti pernyataan Yai Idrus Ramli dan Yai Marzuki Mustamar tentang Maulid Nabi ya. Jadi begini saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya terus berusaha untuk mengajak panjenengan semua untuk beribadah itu, beramal itu sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tadi di tayangan pertama sudah kita ikuti mengenai bagaimana yai-yai kita ini mengajak untuk mengadakan maulid, dan tentu kita semua tahu bahwa maulid itu bukan tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Kita ini seharusnya ya, semua ibadah kita ini selalu berlandaskan pada tuntunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mohon maaf, bukan yang kita dapatkan dari siapapun, entah itu ulama kita gitu ya. Sepanjang itu berbeda dengan Rasulullah, kita mengambil yang dari Rasulullah. Mengapa demikian? Kita akan selalu mengaku kita ini ittiba kepada Rasulullah. Kita inginnya mencontoh Rasulullah. Tapi dalam kenyataannya, dalam praktek-prakteknya, kita ini banyak menyelisihi Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ini menyikapi, bagaimana Rasulullah ini, kalau kita katakan itu merayakan maulidnya, merayakan hari kelahirannya, beliau mengajak kita untuk mengamalkan satu ibadah yang namanya puasa. Kita diminta untuk puasa di hari Senin. Bahkan tidak hanya Senin, tapi Senin dan Kamis. Rasulullah kan sudah jelas menyampaikan bahwa beliau itu lahir di hari Senin. Lalu cara merayakannya itu sederhana dengan berpuasa. Lalu kita ini membuat ibadah yang berbeda dengan Rasulullah. Mengapa sih kita ini mengatakan ittiba selalu kepada Rasulullah, tapi amalan kita, ibadah kita berbeda dengan Rasulullah? Apa sih bukti ittiba itu? Bukti ittiba itu sebenarnya kita ini ibadah kita, amalan kita sama persis dengan Rasulullah Muhammad SAW. Semakin panjenengan itu dianggap ulama, atau sampai semakin panjenengan itu menganggap diri panjenengan itu ulama, semakin persis dengan ibadahnya Rasulullah Muhammad SAW. Semakin panjenengan itu dipanggil dengan panggilan-panggilan yang terhormat. Sekali lagi, dengan semakin hebatnya panggilan-panggilan panjenengan itu, mestinya seluruh ibadahnya, seluruh amalannya itu ittiba kepada Rasulullah, mendekati atau sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itulah ittiba. Lalu panjenengan juga mengaku Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, Rasulullah itu sebagai contoh terbaik. Bagaimana mungkin sih panjenengan mengatakan Rasulullah itu menjadi contoh terbaik, tapi ibadah panjenengan tidak sama dengan Rasulullah, amalan panjenengan tidak sama dengan Rasulullah, ibadah panjenengan selalu berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan A, panjenengan melakukan B. Rasulullah mengatakan C, Rasulullah menganjurkan C, panjenengan mengadakan D. Rasulullah mengatakan A, panjenengan mengatakan X. Bagaimana panjenengan bisa dikatakan Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita? Rasulullah sebagai uswatun itu sebagai manusia tertinggi, manusia termulia, ya, manusia yang mengajarkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semuanya kita contoh. Kita mengakui uswatun hasanah, Rasulullah sebagai contoh. Tapi ternyata amalannya panjenengan malah berbeda, tidak mencontoh dari Rasulullah. Bagaimana kita dikatakan uswatun hasanah? Bagaimana kalau kita nanti bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah bertanya, apa
apa bukti ittiba kamu kepadaku? Kalau Rasulullah bertanya seperti itu, apa yang akan kita jawab? Kalau Rasulullah bertanya, engkau mengatakan aku sebagai uswatun hasanahmu, tapi ternyata ibadah yang kau lakukan, amalan-amalan yang kau lakukan, itu berbeda dengan amalanku. Bagaimana kita menjawab kalau Rasulullah nanti ketemu dengan kita di akhir hari nanti, di yaumil akhir nanti, kita ditanya seperti itu. Bagaimana kita bisa mengatakan kita ini tiba kepada Rasulullah sebagai uswatun hasanah kita? Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Bahwa Allah sering saya sampaikan, Allah itu mengatakan, berfirman, kalau kita ini mencintai Allah, maka ikutlah semua apa yang dilakukan, dicontohkan, diiyakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bukan berkreasi dengan ibadah dan amalan kita. Karena ibadah kita semuanya harus disandarkan dari apa yang diberikan oleh Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis-hadis dari Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Maka saya selalu mengajak, mari kita mengikuti apa yang sudah diitibakkan dari Rasulullah, dan Rasulullah menjadi uswatun hasanah kita. Mari, ini ada tayangan yang penjelasannya sebenarnya sederhana. Itu dari ulama Arab Saudi. Ya, panjenengan simak sendiri. Kenapa sih kita ini harus mengikuti Rasulullah? Kenapa sih kita ini harus mencontoh Rasulullah? Kenapa sih kita ini tidak boleh menyelisihi Rasulullah Muhammad SAW yang katanya kita cintai, yang katanya kita ittiba kepada beliau, yang beliau itu menjadi uswatun hasanah. Mari kita ikuti penjelasan dari ulama dari Arab Saudi kita ini. Sekali lagi, mari kita hanya melakukan ibadah-ibadah yang sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Semoga saya dan panjenengan semua dikumpulkan Allah bersama Rasulullah Muhammad SAW untuk diridhoi dan dirahmati masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat, dan mari kita ikuti tayangan dan penjelasan berikut ini. كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أمة الإسلام، ومن البدع المحدثة في دين الله التي كثر انتشارها ورواجها اليوم، بل وضربت أذنابها في أقطار كثيرة جدا من العالم الإسلامي، واستحكمت في قلوب كثير من الناس، وعادت عندهم من المعروف الذي لا مرية فيه ما يفعل في شهر ربيع الأول من الاحتفالات والاجتماعات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويسميها أصحابها احتفالات بذكرى مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. بل ووصل الأمر ببعضهم أنهم يخصصون هذا الشهر لشد الرحال إلى مكة والمدينة قربا من مواطن المصطفى صلى الله عليه وسلم بزعمهم، وهذا عمل لا مبرر له وتخصيص لا دليل عليه. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتخصيص ليالي هذا الشهر أو بعضها بالاحتفالات لا يجوز شرعا لأمور كثيرة. الأول أن ذلك من البدع المحدثة في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ولا التابعون لهم بإحسان في القرون المفضلة، وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن جاء بعدهم، فيسعنا ما وسعهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الثاني ما ثبت من الآيات والأحاديث في كتاب الله
وسنة رسوله التي توجب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام والوقوف عند سنته وتحذر من الابتداع في الدين. الثالث أن الله سبحانه أكمل الدين ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. وإحداث مثل هذه الموالد يفهم منه أن الله لم يكمل الدين وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما أنزل إليه من ربه حتى جاء هؤلاء المتأخرون في القرن السادس وما بعده فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله. وكفى بهذا اعتراضا على الله سبحانه وتنقصا لشرعه وقدحا في تبليغ رسوله عليه الصلاة والسلام. الرابع أن إقامة مثل هذه الاحتفالات خروج عن جادة الصواب وتشبه بالكفار من أهل الكتاب في أعيادهم وقد نهينا عن التشبه بهم. الخامس أن العبادات توقيفية ليس لأحد أن يشرع فيها ولا يشرع منها إلا ما شرع الله ورسوله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.